ternyata kalau kita kepepet tuh pertolongan Allah tuh nyata bener-bener. Dan dimulainya memang dari mental berani. Makanya itu filosofinya kita kan komunitas berani ekspor impor itu mulainya dari keberanian. 18 tahun itu. 18 tahun saya ke Cina pertama kali. Kesalahan yang paling sering dilakukan para eksportir importir itu adalah tidak ngetes barang. Makanya tahapannya adalah kita itu ngetes pasar dulu, laku apa enggak. Yang susah itu bukan ngimpornya, bukan ekspornya, tapi beneran laku apa enggak sih itu. Jadi kita ngetes dulu. Kalau misalkan itu punya potensi yang gede, itu sudah terbukti laku, baru kita datangkan barang dari luar negeri, baru kita kirim dari Indonesia ke seluruh dunia. Nama saya Muhammad Kemal Abdau, panggilan Pak Kemal, usia 32 tahun, bisnis saya edukasi ekspor impor dan bisnis online, namanya Berani Ekspor Impor. Jadi kita di Berani Ekspor Impor itu model bisnisnya adalah mendidik, membimbing, nuntun orang-orang yang pemula, gaptek, nul putul, gimana caranya dia bisa jalanin bisnis ekspor impor dan jualan online dari yang awalnya itu nggak tahu sama sekali sampai dia itu bisa jadi mudah, murah dan mandiri, bisa barang sampai depan rumah dan bisa ngekspor ke luar negeri, gitu caranya Mas. Saya backgroundnya itu malah sekolahnya dari SMP pesantren, SMA pesantren, kuliah pesantren, S1-nya saya itu pendidikan agama Islam. Jadi background keluarganya saya lebih ke pendidik semuanya, nggak ada sama sekali pengusaha, nggak ada sama sekali. Ketika saya mulai dari kecil, ibu saya udah buat les-lesan, saya disuruh ngajar ngeles-ngelesi gitu, sama jualan jajan-jajan. Jadi perjalanan usahanya saya mulai dari kelas 5 SD itu. Terus bapak ibu saya pas kelas 6 SD itu berpisah, bercerai, terus saya dibuang di pesantren waktu itu. Nah ketika di pesantren saya sambil sekolah SMP biasa, sanawi, terus habis itu ketika sore itu sambil ngeles-ngelesi, terus habis itu sambil jualan mainan-mainan. Pas SMP saya pesantrennya di Solo, di Boyolali, Karanggede. Nah di sana itu ketika libur kan banyak teman-teman dari luar Jawa pada nggak berani ke Solo. Nah saya naik bis sendiri ke Solo, beli mainan. Waktu itu mungkin lagi rame Tamiya sama Beyblade ya. Saya beliin teman-teman saya dari Solo, saya bawa ke Boyolali, saya jual ke teman-teman saya yang ada di Boyolali, terus ngambil untung dari situ. Jadi mungkin perjalanan bisnisnya mulai dari kelas 5 SD itu sampai pas SMA saya pindah pesantren di Kudus, Jawa Tengah. Nah pas di Kudus, Jawa Tengah itu waktu itu saya lebih ke jualannya jajan-jajan, gorengan, terus habis itu pulsa, padahal nggak boleh bawa HP, jadi saya dulu sering digundul di pesantren. Lulus SMA 2010 saya punya tabungan waktu itu tuh 2 juta rupiah, itu modal usaha saya pertama kali untuk jalanin bisnis ekspor impor. Jadi ceritanya lulus SMA itu di Kudus, saya pulang ke Kendal, Jawa Tengah. Nah pas di Kendal itu bapak saya kan guru olahraga, teman-temannya tuh banyak yang tenis lapangan gitu. Nah ketika tenis lapangan itu ada yang punya warnet, terus habis itu saya disuruh jaga warnet, sehari dibayar 10.000. Ternyata seminggu tuh udah bosan saya cari iseng-iseng cari cara cari uang di internet gitu kan. Ketika itu ada banyak metode yang bisa cari duit, ngetik-ngetik dapat duit, ngeklik-ngeklik dapat duit, sama jualan barang fisik lewat online. Nah saya milih yang jualan barang fisik lewat online itu. Waktu 2010 yang lagi rame itu Kaskus sama Toko Bagus. Mungkin kalau sekarang ramenya kayak Shopee sama TikTok gitulah ya. Nah waktu itu saya ketika di Toko Bagus sama Kaskus lihat yang rame apa, ternyata spare part HP, LCD HP. Nah saya mulai dari situ, modal saya 2 juta itu tabungan lulus SMA, saya belanjakan semua tapi belum langsung impor. Belanjanya di Jakarta, Mall Roxy namanya. Saya belanja di situ, saya kirim ke Kendal, saya jualin di Kaskus sama Toko Bagus buat banyak akun. Sekarang kan susah, kalau dulu kan masih agak gampang gitulah. Lah saya buat banyak akun, saya buat banyak postingan, saya sundul-sundul terus, saya kasih cendol-cendol, pada naik, nah pada laku. Nah 3 bulan pertama 2 juta itu jadi 15 juta. Saya tahu itu barang Cina, tapi nggak tahu kan cara belanjanya seperti apa. Nah pas bulan ketiga duit jadi 15 juta itu, wah udah ngerasa paling kaya saya belanja lebih banyak lagi. Ketika belanja lebih banyak lagi, waktu itu barang yang dari Jakarta ada kartu nama pabrik terselip dari Cina. Akhirnya saya terjemahkan, ternyata itu alamat pabrik yang dari Cina sana. Saya terjemahkan, akhirnya saya mulai chatting sama seller di Cina. Bekal kartu nama pabrik ini saya beranikan diri pertama kali naik pesawat langsung ke Cina saya. Ngurus paspor visa di Semarang, terus habis itu naik bis dari Kendal ke Jakarta. Di Jakarta naik pesawat pertama kali Tiger Air itu pesawat jam 1 malam sampai di Guangzhou jam 5 subuh. Sampai sana
keluar dari bandara pilihannya ada dua, naik taksi atau naik kereta bawah tanah. Naik taksi saya nggak berani karena nggak bisa ngomong bahasa Cina. Sampai detik ini nggak bisa ngomong bahasa Cina saya. Yang kedua naik kereta bawah tanah, saya berani karena nggak perlu ngomong bahasa Cina. Saya berani naik itu. Akhirnya saya naik kereta bawah tanah, tinggal masukin koin aja. Nah ketika saya masukin koin itu kita bisa banyak jalur gitu loh. Ada warna-warnanya, ada warna ungu, warna hijau, warna pink gitu. Saya naik warna ungu dulu dari stasiun bandara. Tujuan saya namanya stasiun Fuzhou, dekat gedungnya Canton Fair. Orang-orang pada naik turun situ, terus kayak pertengahannya itu kayak mungkin kalau di Jakarta Manggarai gitu loh pusatnya, pada turun. Ya saya wong desa wong kampung nggak pernah tahu kereta bawah tanah serame itu tuh jam berangkat kerja pada turun. Ya saya ikut turun, saya nggak mau jadi yang terakhir di kereta itu kan, melu mudun ikut turun. Akhirnya saya ada kereta hijau datang, nanti habis itu saya ikut naik lagi karena wah kayaknya ini nih gitu kan, pikiran saya, feelingnya saya naik sampai pojok. Ternyata saya kesasar. Nah, kesasar sampai stasiun terakhir udah nggak ada orang lagi yang di dalam, pada turun. Saya ikut turun lagi. Disitulah baru saya sadar bahwa saya kesasar bener-bener tuh. Yakin saya kesasar nih. Saya nangis 10 menit sampai 15 menit sampai badan saya tuh full keringat semua, sebiji-biji jagung. Nah, nggak tahu mau ngapain tuh nggak tahu. 15 menit terus tiba-tiba tuh ada Pak D orang Cina sana datangi saya, pundak saya tuh ditepuk-tepuk, plek gitu kan, ngomong sama saya, wes gitu kan. Saya pasrah, terus saya liatin kartu nama dari pabrik tadi yang tulisan Cina-Cina itu, saya ngomong gini, hahaha gitu. Oke, dilihat sama dia, tanganku itu ditarik sama dia, masuk kereta, sepanjang perjalanan saya diem, pindah kereta 2 kali, sampai akhirnya sampai stasiun tujuan saya, itu pun masih belum ketemu super saya. Nah, ketemunya gimana? Saya akhirnya nyari-nyari muter-muter ketemu karena dia ada foto profil di WeChat-nya itu. Ya di WeChat-nya kan kayak di WeChat itu kalau di Indonesia kayak WA gitulah. Di sana WeChat kita nemu, dia lihat hey gitu kan. Oke, wah itu bener-bener saya sujud syukur di situ. Jadi itu salah satu momentum pengubah hidupnya saya. Karena seminggu setelah itu saya hidup sama dia di Cina itu nggak ngobrol sama sekali. Jadi ketemu tapi HP sama HP. Di WeChat itu kita bisa nulis apa kabar, di sana itu bahasa Cina. Dia nulis bahasa Cina, di sini bahasa Indonesia. Jadi komunikasi seperti itu. Jadi itu titik baliknya saya mengubah bahwa ternyata kalau kita kepepet tuh pertolongan Allah tuh nyata bener-bener, dan dimulainya memang dari mental berani. Makanya itu filosofinya kita kan komunitas berani ekspor impor itu mulainya dari keberanian. 18 tahun itu 18 tahun saya ke Cina pertama kali. Ya itu pertama kali saya ke Cina, pertama kali saya naik pesawat, pertama kali saya ke Jakarta ya di situ. Makanya modal berani itu pengen saya tularkan ke seluruh warga Indonesia lah yang pengen belajar ekspor impor sama jualan online di Berani Ekspor Impor gitu. Saya lanjut kuliah di Jakarta, jualan tetap saya lanjutkan, tapi lebih gede lagi. Saya waktu itu buka jasa impor. Jasa impornya saya tuh bangku-bangku sekolah untuk sekolah-sekolah Tionghoa yang ada di Jabodetabek. Saya ngiklan di Kaskus, di Toko Bagus, terus ada namanya iklan-iklan baris. Saya posting-posting di sana, kayak SEO gitu biar muncul halaman 1. Saya buat banyak website, jasa-jasa impor. Nah akhirnya pada beli ke saya jasa-jasa impornya, bangku-bangku sekolah, itu saya jalankan sampai 2013. Nah waktu perjalanan itu juga banyak naik turunnya, rugi sampai 300 juta juga ada waktu itu sampai situ. Nah pas 2014 itulah saya baru buat Berani Ekspor Impor untuk ngajarin orang-orang gimana caranya biar nggak melakukan hal yang salah seperti yang dulu saya lakukan. Ya kalau dari 2010 sampai sekarang berarti ini tahun ke-16-nya saya jalanin bisnis ekspor impor. Tapi kalau mulai ngajarnya 2014 sampai sekarang berarti udah tahun ke-12-nya saya ngajar di bidang ekspor impor sama jualan online. Dan ekspor impor tuh kita ngomongin ekspor dan impor. Cuma porsi untuk ekspornya itu 10% dan porsi impor 90%. Kenapa seperti itu? Karena memang di Berani Ekspor Impor itu kita ngajarin ekspor nggak bisa langsung instan tuh nggak bisa. Jadi roadmap belajarnya tuh 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi kalau impor hari ini belajar, besok juga udah bisa dipraktekin. Nah, modal untuk ekspornya dari bisnis impor setiap harinya. Kan kita tiap hari butuh duit kan, butuh duit buat makan keluarga, butuh bayar sekolah anak, bayar listrik, bayar air, semuanya tagihan itu dari bisnis impor. Tapi idealismenya kita jalan ekspor dari 10% itu. Tapi memang kita bangunnya tuh 6 bulan sampai 12 bulan. Modelnya seperti itu. Jadi memang lebih banyak untuk impornya, tapi ekspornya juga itu kita ke depan
mengedepankannya nanti ketika modal dari impornya sudah berjalan. Memang lebih mudah datengin barang, tapi ketika udah sampai sini tantangannya paling dijualannya. Makanya di awalnya itu sebelum kita ngomongin ekspor impor, saya dasari dulu, saya kasih fondasi dulu tentang cara jualan online. 16 tahun saya di bidang ekspor impor ini, mungkin pelajaran yang paling berharga, orang-orang tuh nggak mau memulai. Makanya kita komunitasnya kan berani ekspor impor ya. Berani itu mulainya dari keberanian dulu gitu. Saya yakin orang-orang di Indonesia yang mau belajar bisnis ekspor impor tuh sebenarnya dalam dirinya tuh punya keberanian untuk sampai di titik kehidupan sekarang. Cuma keberanian itu tuh tiba-tiba hilang untuk mulai bisnis ekspor impor. Makanya sebelumnya kan saya underground, sama sekali nggak muncul di internet. Nah sekarang udah mulai muncul, udah mulai banyak di internet. Saya pengen didik, ayo berani dulu untuk mulai, berani dulu untuk nyoba, biar tahu hasilnya. Pertama kali itu harus menghancurkan mental block. Karena yang kedua riset lebih dalam, yang ketiga saya yakin bisnis ekspor impor tuh dari HP doang sambil rebahan tuh bisa gitu. Bisa dari HP doang tuh bisa. Dari proses riset produk, dari proses nyari pabrik, ngobrol-ngobrol, nego, sampai deal, sampai ngitung harga modal. Karena di brand ekspor impor tuh saya selalu ajarkan kepada murid-murid untuk menjalanin ekspor impor itu bener-bener ngitung harga modalnya tuh sebelum bener-bener transaksi. Jadi ketika barang udah sampai sini, kita tuh udah tahu harga modalnya tuh berapa, sehingga kita jualnya berapa, kita juga udah punya bayangan. Itu saya pastikannya di situ. Nah, ngambil untungnya berapa? Jadi harga modal itu kita dari harga barang plus ongkos kirim ke gudang di Cinanya, terus ongkos kirim dari Cina ke Indonesia, ini sudah termasuk pajak, bea cukainya nanti sesuai HS code yang berlaku. HS code itu kayak KTP barang di mata bea cukai Indonesia gitu. Tadi tetap resmi jalaninya. Yang ketiga, dari ongkos kirim dari 4 kota, Jakarta, Surabaya, Batam, Medan ke kotanya kita masing-masing. Nah, nanti kita hitung semuanya itu, jumlahkan, dibagi impornya berapa, setelah dibagi impornya berapa, barulah saya tahu bahwa harga modalnya perlunya tuh berapa. Nah akhirnya setelah tahu modal berapa, kita jual berapanya kan enak ngitungnya. Sangat bermacam-macam modal awal yang dibutuhkan untuk para yang jalanin ekspor impor tuh ya. Ada murid saya itu paling kecil modalnya cuma 51.000 ada. Impornya tuh kail-kail pancing. Jadi barang-barang yang kecil-kecil itu tuh kita ngimpor satu kresek kecil aja udah 51.000. Ongkos kirim dari Cina ke Indonesia udah free ongkir itu. Free ongkir. Bahkan saya nemu website-website kayak Alibaba 1688, Taobao, website di Cina sana ya, dan website-website lainnya tentunya, itu yang barang-barang seperti itu tuh ongkos kirim gratis dari Cina ke Indonesia, sehingga kita jual, fokusnya tuh tinggal jualannya aja gitu. Kalau biasanya rata-rata sih modal ya 1 jutaan lah untuk memulai, karena 1 juta itu biasanya saya bagi 800.000 maksimal untuk barang, 200.000 untuk ongkos kirim, pajak, bea cukai, dan macam-macam. Setelah berjalan biasanya bisa 2 bulan, 3 bulan, dari 800.000 1 juta itu nanti misalkan jadi 1.500.000, 1.700.000, bisa 1 kali lipat, 2 kali lipat. Itu tantangannya di situ. Biasanya orang-orang kalau udah dapat uang sekali segede itu langsung dari persentasenya itu langsung cicil motor, beli HP nyicil. Nah, itu masalah-masalah yang di Indonesia itu yang sedang saya hadapi itu di situ. Kalau yang saya ajarkan di brand ekspor impor minimal untung tuh 50%. Karena kita ada biaya marketing juga kan untuk promosi di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok, di marketplace itu kan ada biayanya, jadi minimal 50%. Nah, jadi modal awalnya memang pertama niat ya. Untuk apa? Bisnis ekspor impor sama jualan online untuk apa? Misalkan untuk menafkahi keluarga itu kan niat yang mulia ya. Jadi semua perjalanannya pasti dimudahkan sama Allah. Nanti ada jalannya gitu sama Tuhan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu riset produk yang lagi laris itu apa. Jadi di brand ekspor impor saya ngajari riset ada 2, riset secara online sama riset secara offline. Kalau online itu banyak metode, dari mesin pencari, dari sosial media, dari marketplace, itu banyak. Kalau offline kita ajari nanti kalau gimana caranya kita keluar rumah tuh dari atas sampai bawah semuanya jadi peluang, dari kiri sampai kanan semuanya jadi peluang, itu tak ajari. Jadi kita keluar rumah di kota kita, barang-barang yang lagi laris itu kita ajarkan gimana caranya barang-barang itu tuh bisa jadi duit gitu untuk ekspor impornya. Nah itu yang kedua tentang riset. Nah yang ketiga kita tes pasar dulu. Dengan kita dibekali dengan pondasi ilmu digital marketing tadi, itu gimana caranya barang ini laku apa enggak sih, barang ini tuh bisa terjual apa enggak sih, ada polanya untuk ngetes pasar. Kita iklankan di internet, kalau udah ada yang mau, ada yang minta, nanti kita bisa belanja dari sekitar kita dulu untuk kita penuhi kebutuhan itu, baru kita belanja lebih banyak dari luar negeri ke Indonesia. Bisa seperti itu. Itu kalau yang tentang ngetes pasar. Nah ketika setelah riset pasar itu, yang saya lakukan adalah kita udah tahu
kita impor dengan metode yang tak ajarkan di Brand Ekspor Impor. Nah, setelah tahu di Brand Ekspor Impor metodenya seperti apa, kita datangkan, baru kita jual secara massal. Jadi insya Allah pola itu yang saya terapkan selama 16 tahun ini. Terbukti berhasil. Tapi memang ada beberapa pola-pola yang lain. Misalkan pola-pola yang gimana orang di Brand Ekspor Impor kan muridnya itu kan dari berbagai kalangan. Dari SD kelas 4 sampai usia 74 tahun tuh ada. Jadi ada usia 60 tahun orang Palembang, dia itu pensiunan dari perusahaan jualan genset, jualan diesel, jualan aki-aki gitu kan. Nah, ketika dia keluar dari perusahaan itu, belajar sama saya bisnis ekspor impor jualan online, ngomong, Pak Kemal yang lagi ler siapa? Saya tanya kan satu-satu, karena di Brand Ekspor Impor ketika saya dampingi murid itu, orang tuh boleh WA saya langsung, boleh telepon, boleh video call, boleh ngajak Zoom berdua, bahkan ke rumah saya itu boleh. Nah, ketika diskusi sama saya, ternyata beliau memang pengalamannya dalam gitu di bidang genset. Nah, akhirnya saya kasih saran, kenapa kok nggak ngimpornya barang itu aja? Dia baru sadar bahwa, oh iya ya, jadi memang pengalaman hidup, latar belakang, terus hobinya apa, itu juga sangat mempengaruhi tentang mau bisnis apa. Biasanya yang sustain atau yang bisa awet lama, itu yang dia ngimpornya barang-barang yang seperti itu, yang memang dia hobi, yang memang dia ahli di bidangnya, memang nggak tahu cara pemasarannya, memang nggak tahu cara gimana mengembangkannya, tapi setelah saya bimbing, tak bongkar pola pikirnya, akhirnya bisa untuk berkembang. Biasanya seperti itu polanya. Di Berani Ekspor Impor tuh murid-murid kita itu berbagai macam latar belakang. Ada ibu rumah tangga, awalnya nggak bisa jualan online sama sekali. Terus akhirnya saya bekali dulu jualan online kan, jualan di Shopee, jual di marketplace gitu. Di Shopee dia jualan, tak tanya dulu, ibu sukanya apa sih? Masak Pak Kemal gitu kan. Akhirnya dia ngomong, ya sudah jualannya berarti apa? Ya perlengkapan dapur aja Bu. Saya ajari caranya meriset produk perlengkapan dapur apa aja, diposting di toko dia, tak ajari cara ngiklannya, foto yang bagus seperti apa, judulnya seperti apa. Ternyata yang laku itu pisau dapur yang satu set, itu tanpa merek. Nah, dia jalani sebulan bisa menghasilkan waktu itu 10 juta, 12 juta, 15 juta. Akhirnya saya bilang, itu Bu, kok itu bisa menghasilkan segitu, itu yang paling laku apa? Pisau dapur Mas Kemal, sebulan bisa laku berapa? 200 pieces, 300 pieces gitu kan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa kok nggak kasih merek sendiri? Akhirnya saya ajari caranya ngimpor, akhirnya cara belanja dari Cina ke Indonesia dengan mereknya beliau sendiri, namanya Nordica Kitchenware, kalau mau di searching di Shopee itu ada. Nah, itu dia langsung kasih merek sendiri, belanja lebih banyak, untungnya lebih gede karena dia bisa potong jalur. Biasa belanja di Jakarta, Surabaya, sekarang bisa langsung ke pabriknya langsung, dikasih merek sendiri. Akhirnya dia sekarang bisa tambah gede. Itu dari ibu rumah tangga, driver ojol. Itu yang awalnya dia ojek online gitu kan, yang awalnya dia pakai holder HP dipakai sendiri, di review sendiri. Saya ajari buat video di TikTok, buat video di Instagram. Akhirnya dikasih link di bio-nya, ke WA-nya dia. Yang awalnya penghasilannya hanya dari ojek online-nya, sekarang bisa jadi jualan barang-barang yang berhubungan dengan ojek online-nya, dengan motor, dengan jalan-jalan di perjalanan ketika dia sehari-hari di kotanya masing-masing itu dari ojek online. Bahkan saya punya murid itu yang dari anggota TNI, yang awalnya dia mengandalkan 100% dari gajinya. Tapi setelah saya ajarkan impor, ternyata dia tuh hobinya itu jualan barang-barang taktikal. Ada yang dia tas-tas militer, ada yang sarung-sarung magazine buat peluru-peluru, ada macam-macam. Bahkan saya punya murid, bapak-bapak kampung banget ini, tapi hobinya tuh senapan angin. Dia ngimpor laser buat ngasih arsiran di senapan anginnya. Jadi pendukung untuk bisnisnya. Modelnya seperti itu. Ada yang pelajar juga, pelajar biasanya dia ngimpornya casing-casing, spare part game, kan stick-stick itu, stick-stick PS, stick-stick apa itu kan dari sana semuanya ya. Itu ngimpor barang itu juga ada aksesoris-aksesoris HP, ngimpor dari sana. Jadi berbagai latar belakang banyak banget sih. Karena muridnya di Brand Ekspor Impor udah 6.000 lebih dari 2014 sampai sekarang itu. Yang SD mungkin didampingi sama ibunya, karena yang belajar sama saya biasanya orang tuanya. Karena di Brand Ekspor Impor itu yang belajar boleh satu orang, tapi yang boleh belajar itu bukan cuma satu orang, tapi satu keluarga. Jadi satu keluarga boleh belajar semua. Misalkan yang belajar suaminya, istrinya boleh ikut belajar, putra-putrinya juga boleh ikut belajar. Jadi mereka biasanya datang ke rumah saya, ngelihat perjalanannya saya seperti apa, tak ajari caranya langsung, akhirnya mereka tinggal nyontek gitu aja sih. Karena di Brand Ekspor Impor orang tuh kalau sama saya nggak perlu mikir yang dalam, nggak, pokoknya tinggal ATP, amati, tiru, plek-tiplek, udah tinggal contek lah caranya saya seperti apa. Nggak perlu lagi lah modifikasi, paling barangnya apa itu doang.
caranya samain aja. Saya punya murid dari Solo, dia ngimpor mesin es batu kristal gede. Kalau di daerah-daerah biasanya yang jual hasil akhir produknya itu es batu kristal yang satu plastik 10 ribuan itu di Jakarta harganya 600 juta, 700 juta. Dari Cina sampai ke Solo dia itu ngimpor barang itu sekitar 350 sampai 400 juta. Berarti kan separuhnya lebih dia. Yang awalnya cuma jualan es batu kristalnya, sekarang dia bisa untuk jualan mesin es batu kristalnya ke teman-temannya, jadi suppliernya, jualan spare partnya. Jadi perkembangannya banyak. Bahkan saya punya murid orang Surabaya, namanya Pak Ilvani. Dia itu bapak-bapak, dia kerjanya sales mesin-mesin di pabrik-pabrik gitu. Dia ngimpornya cuma dinamo mesin-mesin industri. Jadi dengan barang yang spesifik itu, dia bisa jualan seluruh Indonesia dengan internet ya, nyari di Google, ketemu dia lagi barang-barangnya. Jadi barang-barang yang sangat spesifik, tapi yang nemunya orang-orang itu. Spare part lift, spare part eskalator, itu barang-barang Cina semua itu. Misalkan ada suatu barang di Indonesia, barangnya kecil gitu, itu tinggal fotoin aja, itu nanti di searching di Alibaba, di 1688, Taobao, Diaget, itu kita itu udah ada AI-nya gitu. Barang itu langsung di searching, harganya berapa aja ketemu. Mungkin kendalanya orang-orang nih kalau udah di website ini gimana cara mendatanginya? Nah, itu biasanya orang-orang banyak belajarnya sama saya di situnya untuk mendatangkan barangnya. Itu pun untuk ekspor juga sama, tapi kalau ekspor lebih banyak tantangannya lah ya, disampaikannya itu tentang mencari pembelinya. Kalau riset produk itu sudah saya siapkan sistemnya tuh. Jadi kita buka satu website yang dimana kita bisa tahu suatu negara itu kebutuhan impornya apa aja. Misalkan dia kebutuhannya misalkan kopi, misalkan dia rempah-rempah, ya sudah kita sediakan rempah-rempah, langsung kita ngiklannya target negara tersebut itu bisa. Tapi memang perlu waktu yang nggak instan gitu. Makanya saya ngajar ekspor tuh 6 bulan sampai 12 bulan. Lumayan panjang, perlu kesabaran. Makanya untuk biar happy, biar cepat dapat hasilnya, biasanya kita jalanin impor dulu untuk keuangan sehari-hari, cash flow sehari-harinya tuh bisa dari bisnis impornya. Itu yang saya pengen ajarkan ke murid-murid di brand ekspor impor di situ. Kunci suksesnya mau memulai untuk bisnis ini, karena kalau misalkan nggak dimulai kita nggak tahu sampai mana gitu. Karena kalau udah dimulai dulu kita tahu hasilnya, nanti dievaluasi mana yang salah, mana yang benar. Itulah pentingnya kita punya mentor. Ketika kita punya mentor, kita punya guru, diajari, oh ini loh yang salah, oh ini loh yang benar. Kayak saya udah ngajar lebih 6.000 orang gitu kan. Saya punya 6.000 studi kasus nih, lebih bahkan sampai sekarang ya. Nah akhirnya 6.000 studi kasus ini pengen saya transfer ke semua murid-murid ini. Biar mereka tuh nggak ngalami rugi-rugi yang kayak saya rugi 300 juta karena kena oknum bea cukai lah. Banyak hal ya, 250 juta, 150 juta udah miliaran ruginya. Tapi rugi duitnya itu ya sakit banget, tapi yang rugi paling gede itu emosi jiwa, gelisah tiap hari, tidur nggak nyenyak. Saya nggak pengen itu terjadi gitu. Jadi saya pengen murid-murid brand ekspor impor, perjalanan saya 15 tahun, 16 tahun ini itu nggak perlu selama itu. Jadi tinggal belajar sama saya mungkin 14 hari aja, dan setiap hari cuma butuh waktu mungkin 15 menit lah diskusi terus sama saya, ngobrol, teleponan, WA-an, insya Allah udah bisa langsung pecah telur lah untuk bisa hasilkan dari bisnis ekspor impor ini. Kesalahan yang paling sering dilakukan para eksportir importir itu adalah tidak ngetes barang. Jadi dia itu ngimpor terutama, kok murah nih, kok lucu nih, oh kok punya peluang gede nih, tapi langsung diimpor, nggak dites dulu. Makanya tadi tahapannya adalah kita itu ngetes pasar dulu, laku apa enggak. Jadi yang susah itu bukan ngimpornya, bukan ekspornya, tapi beneran laku apa enggak sih itu. Jadi kita ngetes dulu. Kalau misalkan itu punya potensi yang gede, itu sudah terbukti laku, baru kita datangkan barang dari luar negeri, baru kita kirim dari Indonesia ke seluruh dunia, ke negara-negara target tujuan kita. Jadi enggak ngetes barang, itu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para eksportir importir pemula di murid-murid saya ya. Memang di brand ekspor impor saya ngajari bertahap sekali ya. Jadi ngetes barang, dari untuk praktek yang pertama, untuk memecah mental block itu para eksportir impor pemula. Jadi ketika udah pada jalan semuanya, nanti diulang-ulang prosesnya, saya yakin udah terbiasa sendiri. Jadi dari 6.000 orang itu murid-murid brand ekspor impor ketika pada praktek, pada akhirnya ketika udah mandiri ya sudah dilanjut aja sendiri-sendiri, karena saya selalu ngajari itu gimana caranya orang tuh bisa mandiri, nggak perlu bergantung sama orang lain, bahkan sama saya. Kalau udah tak bimbing, udah bisa, udah oke, jalan sendiri nggak masalah. Nanti paling balik ke saya ketika bingung lagi, mentok lagi, tanya lagi, nggak apa-apa. Karena murid-murid dari 2014, 2015 sampai detik ini masih banyak yang diskusi sama saya. Harapan saya di brand ekspor impor itu kita bisa membantu banyak orang
untuk bisa jalanin bisnis ekspor dan impor secara mudah, murah, dan mandiri. Nggak perlu bergantung sama orang lain. Karena visinya saya itu satu. Gimana caranya setiap keluarga di Indonesia harus ada satu orang yang bisa jalanin ekspor impor dan jualan online. Itu doang. Makanya saya masih sampai detik ini masih mengedukasi, masih bimbing, nuntun banyak orang gimana caranya biar orang tuh bisa jalanin ekspor impor secara bisa mandiri itu seperti apa. Jadi itu harapannya saya untuk di brand ekspor impor sama murid-murid atau yang pengen belajar sama saya di brand ekspor impor tuh harapan situ. Jadi harus berani mulai, berani nyoba, tapi jangan lupa cari ilmunya dulu, cari mentornya dulu, cari komunitas yang satu visi, yang sehingga itu bisa membawa semangat kita tuh terbakar terus gitu. Jadi benar-benar yang saya pengenkan untuk Anda adalah Anda segera mulai jadi pemainnya. Jangan cuma jadi konsumennya. Bisnis ekspor impor bisa modal di bawah 1 juta, mulai dari HP pun bisa. Anda harus tetap jadi pemainnya. Jangan cuma nonton, tapi berani untuk nyoba, berani untuk memulai usaha ini. Gimana caranya? Nanti belajar sama saya, linknya ada di bawah video ini. Terima kasih, saya Kemal dari Berani Ekspor Impor. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Oke.